Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Iki pripun Pak masjidnya kene wis mari penuh. Sepeda mudik apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu amalan yang merupakan realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat wajib, salat Isya, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam terakhir Bapak Ibu sekalian menyaksikan saya di mimbar ini. Karena jatah saya 3 kali dan ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak apa-apa nggih, lebih 3 menit sedikit nggak apa-apa nggih Pak. Kalau boleh kalau nggak itu nanti kompensasinya sama takmir nggih Pak. Kompensasi hilang saya waktu 3 menit gara-gara ceramahnya kepanjangan. Insya Allah malam hari ini saya akan menyampaikan karena diamanahkan untuk menyampaikan tafsir. Insya Allah saya akan menyampaikan tentang tafsir surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr adalah surat yang diturunkan di Makkiyah. Surat ini berisikan tentang penjelasan tentang kemuliaan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Kalau kita di Indonesia menyebutnya malam Lailatul Qadar. Ibaratnya gini Pak, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam. Jadi malam Qadar seperti itu. Itu di kita di Indonesia. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna itu adalah harf yang menasabkan isim dan merofakkan khabar. Nah, di sini yang dinasabkan adalah nahnu, inna, dan panjang. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan. Nah, di sini menurunkan sekaligus. Karena dalam riwayat tafsir, kalau menurunkan secara berangsur-angsur itu adalah menggunakan nazzala. Makanya kan ayatnya itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa ila akhir. Inna anzalna, kami telah menurunkan. Itu adalah kembali kepada Al-Qur'an. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau pada Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu, apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah harfu istifham ya. Istifham itu adalah pertanyaan, kalimat pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelum kita menjelaskan tentang yang 1000 bulan ini, kita coba jelaskan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya pada malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga malam tersebut penuh dengan keberkahan. Sehingga dalam ayat lain dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an maksudnya fi lailatin mubarakatin, itu malam yang diberkahi. Beberapa ulama menyebutkan disebut tentang Lailatul Qadar ini kenapa? Karena adalah malam tersebut adalah malam yang penuh keberkahan dan malam yang mulia. Di antaranya adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagian ulama juga ada yang menyebutkan bahwasanya pada malam itu juga ditetapkan tentang takdir untuk 1 tahun ke depan. Ini juga penjelasan dari surat Ad-Dukhan di ayat berikutnya. Nah, hal ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat
dengan surah Al-Baqarah, yaitu syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut kepada ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tafsir, juga disebutkan juga oleh Qatadah bahwasanya kenapa malam tersebut disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan? Maksudnya adalah amalan ibadah pada malam tersebut, entah itu puasa, walaupun puasa kan siang, Pak. Salat malam, membaca Al-Quran, ataupun amalan ibadah yang lainnya, itu lebih baik ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada salat yang dikerjakan pada 1000 bulan, yang di 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Artinya apa, Pak? Kita ketika mengerjakan amal solih bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti kita mengerjakannya selama 1000 bulan atau 30 hari. Atau dikonversikan menjadi tahun itu kurang lebih 83 sekian tahun. Sedangkan kita ketahui umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "A'dzarallahu ta'ala ila mri'in." Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat lain, "A'maru," diberikan umur baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Wa aqallu minha, dan sedikit sekali dari yang lebih dari yang 70 tahun. Jamaah di sini ada yang usianya 80 tahun mungkin? Ada, Bapak? Enggak ada nggih? Ada ya, Pak? Ada. Kayaknya enggak mungkin lebih dari 3. Satu pun kayaknya itu. 80 tahun. Nah, sedangkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan umur kurang lebih hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita misalnya sudah 40 tahun, ya tinggal dihitung saja sisanya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tinggal berapa? Nah, kembali lagi berkaitan dengan lebih baik daripada 1000 bulan ini adalah ibadah yang kita kerjakan pada malam hari itu ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, maka nilai pahalanya yaitu setara dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun. Makanya malam tersebut itu terasa sangat tenang, sangat lezat untuk kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh dengan sejahteraan hingga terbitnya fajar. Nah, berkenaan dengan bagaimana kita meraih atau mendapatkan Lailatul Qadar ini, yaitu caranya adalah dengan kita bersemangat untuk tetap melaksanakan amal-amal ketaatan yang biasa kita lakukan, syukur-syukur ditambah pada 10 hari terakhir ini. Dan Lailatul Qadar ini meskipun nanti ada ciri-cirinya, misalnya yang paling banyak disebutkan adalah nanti matahari ketika terbit itu tidak terlalu terang. Tidak terlalu terang, kalau orang kita menyebutnya itu seperti kuning telur, Pak. Tidak silau ketika pagi harinya. Nah, cara kita memperolehnya adalah tidak harus dengan iktikaf. Iktikaf adalah salah satu caranya. Ibaratnya misalnya kita punya uang kurang lebih 120.000, Pak. Ada kesempatan untuk melipat gandakan uang misalnya. Sekitar 30.000 kali lipat misalnya. Kira-kira mana yang akan kita berikan, apakah yang 50 atau yang 100 atau mungkin dua-duanya? Ini enggak tipu-tipu nggih, Pak, bukan investasi bodong ini, bukan. Ini asli. Ustaz, kita enggak kelihatan. Ya memang itu ujian keimanannya di situ, tentang keyakinan kita terhadap balasannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena keimanan yang lurus nanti akan berbanding dengan amal yang soleh yang akan dia kerjakan. Nah, para ulama itu menyebutkan ada tingkatan seseorang dalam meraih Lailatul Qadar. Tingkatan yang paling minim, yang pertama yaitu tingkatan yang sederhana, yaitu cukup melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, itu cukup. Dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja yang mungkin yang dikali lipatkan hanya 2 sholat tersebut, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ada tingkatan kedua yang ini jauh lebih baik, itu menambah dengan sholat sunnah seperti sholat tarawih misalnya, sholat tarawih. Kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah yang sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika menjelang
akhir Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan beliau berdiam diri di masjid atau kita kenal dengan iktikaf. Bukan hanya berdiam ya Pak, menang di masjid kota. Tapi melaksanakan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, berdoa yang diajarkan misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seterusnya. Seperti itu sampai dengan menjelang sahur. Nah, tinggal kita milih Pak, mau yang tingkatan yang sederhana ataupun yang sedang ataupun yang tinggi, sesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan dengan aktivitas kita, misalnya kita sebagai pencari nafkah, nggak mungkin kita bisa itikaf full. Oke, ambil malamnya. Nggak bisa setiap malam. Berat paling tidak yang malam ganjinya Pak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan taharraw lailatul qadri fi awahiril ashri min Ramadan witri. Itu pada malam-malam ganjilnya. Entah itu 21, 23, 25, 27, 29. 31 enggak ada Pak. Cuma sampai 29. Tinggal kita pilih di 5 tersebut, kita fokus untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ngambil yang misalnya sampai jam 10, pulang istirahat, bangun nanti lagi jam 3, balik lagi ke masjid, itu bisa. Ya tentu berbeda-beda ya Pak tingkatan pahalanya. Ibaratnya seperti benang Pak, kalau orang yang melaksanakan iktikaf full 10 hari terakhir, masuk pada tanggal 20, keluar tanggal 30, nah itu yang seperti benang yang lurus. Kalau yang potong-potong ya kayak benang yang dipotong-potong. Tapi masing-masing memiliki keutamaan dan yang lempeng ini adalah yang paling utama. Tapi disesuaikan lagi dengan aktivitas kita saat ini, misalnya kita sebagai pencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita yang ambil yang minimal. Kita aja misalnya kalau ditawarin naik kereta gratis nih Pak, misalnya naik kereta, ditawari kelas ekonomi, bisnis atau eksekutif. Sekarang ada lagi yang priority misalnya, yang 1 juta tiketnya Pak, satu Purwokerto ke Jogja misalnya. Pasti kita milihnya kalau yang gratis nih Pak, nggak ngeluarin uang banyak, milihnya paling tidak yang eksekutif. Purwokerto sampai Jogja 2 jam. Kalau ekonomi 3 jam lebih seperti itu. Duduknya dengkulnya adu dengkul dengan orang lain seperti itu. Maka kita pilih yang agak maksimal sedikit, agak yang eksekutif dan pilihan untuk kita semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 10 menit ya Pak. Sudah 10 menit, ini kalau di Pildacil mungkin sudah ditet, waktunya habis. Maka di 10 hari terakhir ini kita istiqomahkan untuk tetap beribadah. Boleh minimal tadi ngambil sholat maghrib dan sholat isya bersamaan saja. Karena dalam hadis Utsman bin Affan, man syahidal isya, orang siapa sholat isya, maka seolah-olah dia sholat 1 malam penuh. Oke, setengah malam. Kalau sholat subuh nanti baru seperti sholat 1 malam penuh. Nah, tinggal kita maksimalkan di 10 hari terakhir ini sesuai dengan kemampuan kita, ya minimal kalau nggak bisa iktikaf, kita tetap hadir sampai hari akhir, sampai akhir Ramadan nanti. Dan kita tidak perlu mencari tanda-tandanya apakah kita mendapat Lailatul Qadar atau tidak, selama kita fokus ibadah pada 10 hari-hari tersebut, terutama yang ganjil, insya Allah kita akan mendapatkannya. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.